Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan Pak Mahfud MD yang masuk ke gelanggang politik secara langsung ikut menjadi pemain. Mengapa? Karena menurut saya Mahfud MD bukan politisi. Mahfud MD adalah akademisi, pakar hukum. Jadi menurut saya kepakarannya di bidang hukum yang paling tepat adalah di jabatan seperti hari ini, Menko Polhukam atau Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang pernah beliau jabat. Itu menurut saya yang paling pas dan bermanfaat. Akan tetapi ketika kemudian terjun di gelanggang belantara politik praktis, keilmuannya menurut saya tidak maksimal. Itu saya tidak maksimal manfaatnya ya, karena jabatan-jabatan negara itu diatur oleh undang-undang yang ada. Contohnya hari ini seandainya pun Pak Mahfud MD jadi wakil presiden mendampingi Pak Ganjar, maka kepakarannya di bidang hukum itu tidak akan bermanfaat secara maksimal karena job deskripsi wakil presiden itu sudah diatur di undang-undang. Ya ban serep lah, gampangannya ngomong begitu. Karena memang diatur oleh undang-undang begitu, nggak bisa kemudian ilmu hukumnya dipakai sebagaimana mestinya. Maka ketika beberapa waktu sebelum Pak Mahfud MD dipasangkan dengan Pak Ganjar, ada orang ke rumah, orang sedang melakukan survei. Dia mengaku dari Jaga NU, jaringan Ganjar NU ya. Dan dia mengaku orangnya Habib Lutfi. Dia menyodorkan beberapa nama untuk dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Survei sedang mensurvei untuk mencari orang yang pas menjadi wakilnya Ganjar Pranowo. Dari beberapa nama itu salah satunya adalah Pak Mahfud MD. Dan dia jujur bahwa selama survei berlangsung yang paling banyak mendapatkan persetujuan didukung adalah Pak Mahfud MD. Saya sebaliknya, saya nggak setuju Mas kalau Pak Mahfud MD menjadi calon wakil presiden siapapun gitu. Bukan karena saya tidak suka dengan Pak Mahfud MD, bukan karena saya benci dengan Pak Mahfud MD, nggak ada urusan. Tapi saya melihat Pak Mahfud MD adalah seorang praktisi hukum, akademisi, pakar gitu. Dia lebih tepat di posisi jabatan sesuai dengan keahliannya. Dia ahli di bidang hukum. Maka paling pas ya seperti hari ini Menko Polhukam. Karena kalau sudah masuk hanya menjadi wakil presiden, dia nggak punya kebijakan apapun. Mau dibagi-bagi semacam apa itu narasi politik, bagaimana sih? Nggak bisa wakil presiden bagi-bagi peran dengan presiden sebagaimana kesepakatan yang sudah dibunyikan di kampanye-kampanye, nggak mungkin. Presiden dan wakil presiden job deskripsinya harus apa, harus bagaimana, itu sudah diatur oleh undang-undang. Nggak bisa campur tangan. Adanya keputusan wakil presiden, instruksi presiden, perpu ya presiden, bukan wakil presiden, gimana sih? Nah, oleh karena itulah saya harus menegaskan di sini, sesungguhnya saya sangat disayangkan kepakaran Mahfud MD harus berakhir di dunia politik praktis. Ya, saya katakan harus berakhir di dunia politik praktis. Sebuah akhir yang menurut saya eman-eman. Iya, eman-eman. Mengapa saya katakan berakhir? Ya, karena dia bukan politisi, maka akan sangat mudah terprovokasi oleh hingar-bingar narasi-narasi politik, termasuk narasi-narasi para relawannya, para kompornya, dan lain sebagainya, yang kemudian menghilangkan karakter dan jati dirinya sebagai seorang pakar hukum. Terakhir Pak Mahfud MD mengatakan mau mundur jadi jabatan Menko Polhukam atas
desakan berbagai pihak termasuk dari Pak Ganjar Pranowo sendiri. Dan pernyataan tegas bersedia mundur itu walaupun tidak tegas juga kapan akan mundur gitu ya. Nampaknya masih ragu-ragu juga, mungkin eman-eman ya. Ya itu kan pandangan seorang praktisi hukum, seorang pejabat ansih, bukan seorang politisi. Itu sudah dijawab langsung oleh Pak Jokowi hari ini bahwa Pak Jokowi menghargai seandainya Pak Mahfud MD mau mundur dari menteri. Sebenarnya kan secara undang-undang dibolehkan menteri tidak harus mundur dari jabatannya ketika maju menjadi capres atau cawapres, ya kayak Pak Prabowo hari ini kan, Pak Mahfud MD, juga Gibran dari wali kota, nggak harus mundur dong, itu jabatan politik itu. Nah, akan tetapi persoalannya adalah bahwa Pak Mahfud MD itu tadi karena bukan politisi, lupa ada hal-hal yang bersifat politis, bahwa dalam debat kemarin terang-terangan mengkoreksi bahkan menyalahkan kebijakan Presiden Jokowi dalam beberapa hal, termasuk food estate, termasuk kebijakan impor gitu. Nah, itu yang menjadi persoalan dan dihujat oleh banyak sekali orang. Bagaimana mungkin Pak Mahfud MD bisa mengatakan itu sementara dia adalah anggota kabinetnya Pak Jokowi? Ini persoalan salah besarnya kan di sini. Maka kemudian banyak orang yang meminta dia mundur aja kalau begitu dari menteri. Nah ini di sini nih, ini terjebak sudah susah bergerak nih Pak Mahfud MD dalam posisi hari ini. Maka emang keputusan yang harus diambil kalau dia ingin gagah, tidak ingin mencabut statementnya, ya emang harus mundur dari Menko Polhukam. Nah, konsekuensinya adalah ketika mundur karena perlawanan politiknya yang terang-terangan dengan Presiden Jokowi hari ini. Sementara kita tahu bahwa Pak Jokowi walaupun secara verbal tidak pernah mengatakan memihak Prabowo Gibran, tapi ya semua orang juga tahu, bisa memahami bagaimana mungkin dia tidak memihak, bagaimana mungkin dia tidak mensupport anaknya sendiri. Itu sebuah hal yang impossible begitu. Walaupun Pak Jokowi juga sudah mengatakan bahwa presiden sebagai jabatan politik boleh berkampanye, boleh memihak. Ya memang begitu, aturannya memang begitu, boleh memihak. Jangankan kok hanya memihak, jangankan hanya berkampanye. Wong ikut jadi peserta pemilu juga boleh, sepanjang memang masih memungkinkan undang-undangnya. Ya contohnya Pak Jokowi ketika pada periode pertama dulu capres, kemudian periode kedua ikut daftar dari capres juga. Ya itu. Jadi pesertanya juga boleh, jadi capresnya boleh, apalagi hanya sekedar pendukung. Nah kalau hanya pada periode sekarang nggak boleh, nggak bisa karena dibatasi oleh undang-undang. Presiden hanya boleh mencalonkan diri sebanyak 2 kali. Itu persoalannya. Nah ini Pak Mahfud MD. Seandainya Pak Mahfud MD bisa menahan diri, tetap konsisten menjadi menteri sesuai dengan kebijakannya Pak Jokowi, mestinya nggak harus mundur. Ya nggak harus mundur, nggak mundur pun nggak apa-apa, asal bisa menjaga disiplin kerja sebagaimana yang dikehendaki di kabinet, di kementerian sebagai pembantu presiden tetap tegak lurus bersama Pak Jokowi, walaupun berpasangan dengan Ganjar kan nggak masalah. Harus dibedakan mana yang harus bersama-sama dengan presiden, mana yang harus kepentingan politik cawapresnya. Seandainya bisa membagi peran disiplin seperti itu, nggak harus mundur dan nggak ada hujatan. Dan seandainya itu kemudian terus dipertahankan sampai akhir, walaupun nanti pada Pilpres 2024 Pak Mahfud MD kalah sekalipun, namanya tetap harum, namanya tetap bagus, tetap baik. Tidak ada celah dan tidak ada cacat di belantara politik yang dilaluinya. Nah, dengan namanya yang masih harum, maka masih bisa besar kemungkinan Pak Mahfud MD dipakai lagi oleh calon presiden, oleh presiden yang besok jadi. Seandainya Pak Mahfud tidak jadi dengan Pak Ganjar ya, misalkan yang jadi Pak Prabowo, masih bisa kemungkinan Pak Mahfud MD dipakai kembali oleh negara. Tapi dengan integritas yang telah ditunjukkan sebagai menteri yang kemudian boleh atau bisa dikatakan mengkhianati presidennya, ini kan reputasi buruk.
akhir yang buruk menurut saya. Melawan, ya menteri melawan kebijakan presidennya itu adalah sebuah kasarnya pengkhianatan, sebuah indisipliner, nggak benar. Kalau mau jadi menteri ya harus mau bareng dengan presidennya, sesuai dengan kebijakan-kebijakan presidennya. Kalau nggak mau mundur, gitu. Nah, kalau nggak mau mundurnya ini adalah sebuah sikap dan itu integritas, gitu. Nah, makanya dengan apa yang telah terjadi sejak semalam hingga hari ini, Pak Mahfud sudah mengatakan akan mundur walaupun belum jelas, dan Pak Jokowi juga welcome, silakan dihormati oleh Pak Jokowi. Jadi menurut saya sudah bisa dikatakan seandainya nanti tidak jadi pasangan Ganjar Mahfud, ya, ini akhir yang buruk menurut saya bagi reputasi Mahfud MD di dunia kepakaran hukumnya, di karir jabatan kenegaraannya. Menurut saya sebenarnya tidak perlu, sayang sekali, disayangkan. Nggak apa-apa lah, jadi cawapres itu boleh kok. Tapi mengapa harus kemudian menyerang presidennya sendiri di dalam debat cawapres kemarin? Nah, ini salah besarnya menurut saya di situ. Sehingga kemudian ini bisa mengubur karir prestasi Pak Mahfud MD di negara ini. Oke, itu saja saya kira yang ingin saya buat di video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.